Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Mr. Nova berharap kalian tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan belajar di rumah. Mungkin ini situasi yang tidak biasa, tapi kita harus belajar untuk membiasakan diri di tengah situasi yang sulit. Hari ini kita akan mulai melanjutkan pembelajaran kita, khususnya pelajaran agama. Saya harap kalian sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Mr. Nova jelaskan nanti. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak, Mr. Nova senang sekali hari ini bisa menyapa kalian. Setelah beberapa waktu lamanya kita tidak berjumpa di sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran agama di hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk siang ini, untuk hari ini. Tuhan telah sertai dan menolong kami sehingga kami bisa memulai pembelajaran di hari ini. Berikan hikmat pengertian bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa belajar dengan baik kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengajaran Yesus Kristus. Di dalam buku paket kalian, maka itu ada di dalam bab 5, bab terakhir di kelas 8 ini. Beberapa waktu yang lalu kita memang telah belajar tentang ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Namun tidak ada salahnya kalau kita hari ini sedikit mengulang pembelajaran ini supaya kita bisa lebih memahami. Anak-anak, ucapan bahagia itu merupakan bagian dari khotbah Yesus yang terkenal di atas bukit, yang terambil dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 3-10. Hampir orang Kristen itu pasti mengenal dan pernah membaca khotbah Yesus di bukit. Bahkan orang non-Kristen pun itu juga banyak yang tahu tentang khotbah Yesus di bukit ini. Salah satunya adalah Mahatma Gandhi, seorang pemimpin India. Dia adalah orang Hindu, tetapi salah satu bacaan favoritnya adalah khotbah Yesus di bukit. Namun pertanyaannya adalah, dia suka baca khotbah Yesus di bukit, pengajaran Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pernah jadi Kristen. Kenapa? Dia memiliki pengalaman yang tidak baik. Dia memiliki pengalaman yang mengecewakan dengan orang Kristen, yang membuat dia tidak pernah jadi Kristen. Suatu hari dia datang di sebuah gereja. Namun sesampainya di gereja itu, dia ditolak untuk masuk ke dalam gereja dengan alasan karena kulitnya tidak sewarna dengan jemaat gereja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang India asli tidak boleh masuk dalam gereja waktu itu. Karena gereja pada waktu itu di India banyak jemaatnya dari orang-orang Eropa, berasal dari Eropa. Jadi orang India asli dilarang untuk masuk gereja. Itulah kenapa Gandhi tidak mau jadi orang Kristen. Hal itu terungkap ketika dia berbicara di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo. Dia berkata, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Ini sebenarnya suatu pernyataan yang mengejutkan dan mengingatkan kita. Seringkali kita jadi batu sandungan orang lain agar mereka bisa lebih mengenal Kristus. Seringkali perilaku kita, perkataan kita tidak jadi berkat untuk orang lain, khususnya orang-orang di luar Kristen. Karena apa? Karena kita tidak mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita ngaku murid Kristus, kita mengakunya orang Kristen, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang Yesus lakukan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang
ucapan bahagia yang diajarkan Tuhan Yesus, agar kita semakin memahami dan kita nantinya bisa menjadi saksi, menjadi surat Kristus yang terbuka bagi orang lain. Anak-anak, ucapan bahagia yang diajarkan Tuhan Yesus itu memiliki 8 ucapan bahagia. Ada 8 ucapan bahagia yang bisa kita lihat dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10. Nah, 8 ucapan bahagia ini dibagi menjadi 2, yaitu pada 4 bagian pertama itu menggambarkan hubungan orang Kristen dengan Allah, dan 4 bagian kedua menggambarkan hubungan orang Kristen dengan sesama. Saya ulangi, 8 ucapan bahagia itu dibagi menjadi 2 bagian. Pada 4 bagian pertama menggambarkan hubungan orang Kristen dengan Allah. 4 bagian kedua menggambarkan hubungan orang Kristen dengan sesama. Hari ini kita akan belajar pada 4 bagian pertama dulu, yaitu hubungan orang Kristen dengan Allah. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Khotbah di bukit dimulai dengan ucapan berbahagia. Berbahagialah. Itu bukan perkataan suatu bentuk perintah, namun itu harus dipahami sebagai suatu bentuk anugerah Allah kepada manusia, diberikan kebahagiaan. Apa yang dimaksud dengan orang yang miskin di hadapan Allah? Anak-anak, orang miskin di sini jangan diartikan sebagai orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki uang banyak. Bukan seperti itu. Tapi miskin di sini itu adalah orang yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri serta membutuhkan belas kasihan. Dalam arti, miskin di hadapan Allah ini adalah miskin secara rohani, yang menyadari bahwa dia itu hanya bisa berharap dan bergantung secara total pada kasih karunia Allah untuk dapat diselamatkan. Orang yang miskin secara rohani itu akan memiliki kesadaran bahwa dia itu tidak bisa mencapai keselamatan dengan usahanya sendiri. Dia tidak mampu untuk mendapatkan keselamatan itu dengan perbuatannya sendiri. Karena apa? Karena dosa yang menguasai hidupnya, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dia membutuhkan belas kasihan. Nah, dia menyadari karena dia miskin rohani, maka dia minta belas kasihan kepada Allah. Orang yang sangat bergantung kepada Allah karena dia menyadari kekurangannya, ketidakmampuannya, maka dialah yang disebut dengan mempunyai kerajaan surga. Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang seperti ini. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah, miskin secara rohani, miskin yang menyadari bahwa dia tidak mampu mencapai keselamatan karena dosa yang sangat kuat di dalam dirinya. Dan Allah berbelas kasihan pada orang yang seperti ini. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita itu kita pasti tahulah artinya. Artinya adalah orang yang merasa sangat sedih karena penderitaan yang sangat dalam. Merasa sangat sedih karena penderitaan yang sangat dalam. Biasanya kalau orang itu kehilangan orang yang dikasihinya, pasti dia akan sedih dan berduka cita. Nah, kata berduka cita ini memiliki arti bersedih, meratap, atau berkabung. Duka cita di sini adalah duka cita akan dosa. Sebuah duka cita akan dosa, di mana seseorang akan berbalik dari dosa kepada perkenanan Allah. Orang yang berduka cita terhadap Allah itu merupakan ciri umat Allah. Jadi maksudnya adalah orang yang begitu menyadari keberdosaannya, dia begitu sedih, dia begitu berduka cita ketika dia berdosa. Nah, itu merupakan ciri umat Allah. Berbeda dengan orang tahu sudah berbuat dosa tapi dia cuek. Nah, itu bukan ciri umat Allah. Tapi ciri umat Allah adalah ketika dia melakukan jatuh dalam dosa, dia begitu sedih dan berduka cita
dan pada akhirnya dia mengakui kesalahannya dan bertobat. Nah, itu adalah orang-orang yang dikatakan akan dihibur. Hiburannya apa? Penghiburan apa dari Allah? Yaitu janji kemenangan akan dosa, kemenangan untuk berkuasa atas dosa. Itu adalah janji Allah pada orang-orang umat, orang percaya, umatnya. Itu adalah bagian kedua. Bagian yang ketiga adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut ini kata lainnya adalah bagi orang yang tidak menonjolkan diri. Jadi lemah lembut ini adalah kata lain bagi orang yang tidak menonjolkan diri. Lemah lembut itu mengacu pada mereka yang tidak membalas dendam ketika disakiti. Jadi orang yang lemah lembut itu bisa diartikan orang yang tidak mau balas dendam ketika dia disakiti. Dia ketika dibully, maka dia tidak mau balas dendam. Itu berarti dia orang yang lemah lembut. Contohnya seperti ini. Lemah lembut ini itu diantara marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Jadi diantara dua hal ini, marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Sehingga orang yang lemah lembut ini bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah atau bukanlah marah yang berlebihan, tetapi selalu marah pada saat yang tepat. Dia bisa marah, tapi dengan saat yang tepat, waktu yang tepat, dan cara yang tepat. Jadi lemah lembut itu tetap bisa marah. Seperti Musa contohnya, disebut sebagai orang yang lemah lembut dalam Bilangan 12 ayat 3. Tetapi dia juga pernah marah kepada bangsa Israel. Keluaran 32 ayat 19. Jadi anak-anak, orang yang lemah lembut itu orang yang dikatakan bukan berarti lemah. Lemah dalam arti tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tidak. Orang yang lemah lembut bisa tetap menjalani kehidupan dengan kuat. Semuanya dijalani dengan penuh kerendahan hatian dan serta bergantung kepada Allah. Ini yang disebut dengan lemah lembut. Ingat, kelemah lembutan itu adalah bagian dari buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus katakan apa? Orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Dalam arti dia akan mewarisi damai sejahtera surgawi di bumi. Dia akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera di bumi. Bagian keempat, yaitu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Anak-anak, kata lapar ini dalam Injil Matius itu ditulis sebanyak 9 kali. 8 diantaranya menjelaskan tentang lapar secara jasmani. 8 diantaranya menjelaskan tentang lapar secara jasmani. Tetapi lapar di sini itu Yesus mengaitkannya dengan kerinduan dalam kebenaran. Kerinduan akan kebenaran, sehingga orang yang mendapatkan hal itu disebut berbahagia. Jadi orang yang merindukan kebenaran, orang yang lapar akan kebenaran, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Kebenaran itu berasal dari kata Yunani, dikaiosune, yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Jadi kebenaran di sini itu artinya apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Kebenaran yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Manusia tidak akan mendapatkan kebenaran selain melalui Allah sendiri, karena dialah sumber kebenaran itu. Mereka yang rindu akan kebenaran dengan segenap hati, maka pasti akan memperolehnya dari Allah. Sebagai murid Kristus, kita harus memiliki kerinduan akan kebenaran secara terus-menerus. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kepuasan ini bukan berupa materi, tetapi kebenaran untuk melakukan firman Tuhan. Jadi tiap orang Kristen ini harus sungguh-sungguh belajar mendengar firman Tuhan. Maka di situ dia akan memiliki kebenaran, akan mendapatkan kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan berbahagia. Anak-anak,
Ini merupakan pembelajaran yang pertama. Semoga anak-anak paham, mengerti, dibaca kembali bukunya untuk nantinya bisa semakin memahami 4 bagian pertama dalam ucapan bahagia. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Nah, gimana anak-anak? Sudah mulai bisa memahami penjelasan dari Mr. Nova? Kalau belum jelas, bisa tanya langsung ke Mister, atau kalian bisa membaca kembali buku pelajaran yang sudah kalian miliki. Baca pelan-pelan, dipahami dengan baik, percayalah kalian bisa mengerti nantinya materi yang sudah Mister ajarkan. Ingat, tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan memberkati.